justru mengganti Irian ke Papua, ini sebuah kecelakaan sejarah yang pertama. Karena apa? Karena Irian ini pemberian Bung Karno. Bung Karno itu suka mengikat, anaknya sendiri yang jadi sikat. Guntur, gunakan tenaga untuk rakyat. Bung Karno suka mengikat. Irian itu singkatan dari ikut Republik Indonesia Anti-Nederlands. Bung Karno mencoba memutus mata rantai keterhubungan secara emosional orang-orang di Papua ini dengan orang Irian ke Papua New Guinea dengan mengganti nama, tapi kembali diganti dengan Papua. Ikatan emosional mulai muncul mereka, lalu mencoba mengganti dengan Melanesia, kulit hitam, lalu sebarannya dicanangkan sampai ke TT, dan sekarang sudah kita fasilitasi. Artinya ada kecelakaan sejarah. Mereka di wilayah yang non-Indonesia ini ternyata ada gerakan-gerakan separatis yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Misalnya di Papua ada OPM-nya, disebut dengan film Ranting ini. Kemudian di Maluku ada film Papua Barat, katanya itu RMS. Yang kedua ada di Belanda. Artinya keberagaman bahasa yang ada di Indonesia ini boleh jadi akan menjadi potensi konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Saya telah menulis semua pandangan itu di dalam buku yang saya tadi Pak sudah saya berikan, Indonesia dalam perspektif politik kebahasaan itu. Bagaimana isu-isu kebahasaan dan hubungan ke Indonesia kita yang saya lihat itu akan menjadi tantangan kita. Oleh karena itu sekali lagi kami senang Bapak Baru, kemudian senior kami Pak Aisyah. Siapakah gadis itu? Beliau adalah perwakilan dari pasangan yang terakhir sekarang di Jakarta pada negara yang ke-10 ini luar biasa ya, hadiah untuk betul sekali, dan membuka wawasan dan mata yang fakta selama ini belum kita tahu, saya kira. Luar biasa. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu juga semua yang ada di sini ingat kriteria itu bisa menjadi Pemenangnya, betul sekali, saya kira. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Bupati Kuningan, Ibu Haja Ucer Amin Sukada, yang saya hormati Wakil DPRD Pikiran Rakyat Pak Erwin. Mudah-mudahan Bapak ini akan semakin mendapat dalam memupuk dan meningkatkan kecintaan serta tanggung jawab kita terhadap bahasa dan sastra sebagai bagian dari kearifan lokal dan sekaligus identitas kebangsaan. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi di masa ini arus budaya asing kian mewabah dan mulai mengikis eksistensi budaya lokal. Oleh sebab itu, agar budaya lokal tetap utuh, maka diperlukan sinergitas upaya dari semua pihak untuk mempertahankannya. Dan fenomena anak-anak sekolah yang lebih cenderung menyukai bahasa atau budaya asing daripada budaya lokal menjadi peringatan bagi kita dan menuntut kerja keras dari semua pihak
dapat melestarikan dan mengangkat kembali pamor budaya lokal. Dari sekian banyak budaya lokal yang ada sekaligus menjadi kekayaan budaya daerah dan bangsa, salah satu yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari segenap pemangku kepentingan adalah bidang kebahasaan dan kesastraan. Tidak dipungkiri, dewasa ini sebagian masyarakat kita terutama generasi muda tidak banyak mengenal, terlebih lagi memahami bahasa dan sastra daerah. Bahasa daerah yang dulu menjadi bahasa ibu ini semakin tergeser karena tidak lagi menjadi bahasa tutur yang seharusnya diperkenalkan sejak dini pada mereka oleh orang tuanya. Dan sebaliknya, para orang tua lebih bangga jika sedari kecil anak-anak sudah diajarkan bahasa asing, seperti tadi dituturkan oleh Pak Maksud. Ya. Dan anak-anak kerap merasa malu jika dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Sebaliknya mereka merasa pintar jika tidak mengetahui tren bahasa gaul terkini yang justru semakin mengkhawatirkan. Dan tidaklah mengherankan telah banyak di antara bahasa asli daerah di Indonesia yang hampir punah karena penuturnya yang juga semakin sedikit dan tidak diiringi dengan pewarisan dari para pendahulunya. Selain itu, pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebagai metode lokal di bangku sekolah juga sangat terbatas. Padahal bahasa dan sastra daerah banyak mengandung nilai-nilai moral, nilai-nilai religius, dan nilai-nilai kebangsaan yang dibutuhkan sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda. Beberapa waktu yang lalu dari Provinsi juga sudah menunjukkan bagaimana kamus bahasa Sunda, kamus utama bahasa Sunda. Ini saya lihat ini sebuah kerja yang luar biasa. Terima kasih Kang Ayib dan Rancakenya dan juga dari Unpad. Dan ini menyangkut 200.000 entry. Ini saya kira sebuah kamus yang bahasa Indonesia pun kalah banyaknya. Ini kerja yang sangat luar biasa. Cuma saya lagi berpikir Kang Ayib, ini kalau buku ini kita cetak, itu ada 6 buku setebal ini. 7, nah kan berkembang itu juga. Saya bingung kalau itu kita cetak dan kita jual atau saya kira pembelinya nggak ada. Mungkin perlu kita cetak, tapi kita berikan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi saya ingin jadi e-book. Jadi siapapun bisa mengklik dan mempelajari melalui digital. Saya kira saya sedang berpikir kira-kira siapa yang bisa membuat itu, saya kira banyak ya. Tapi bagaimana supaya mudah diakses oleh masyarakat? Saya kira bisa dipikirkan Pak. Ya, ini sangat penting sekali karena jangan sampai kembali tadi Kang Dadang bilang berbagai kebijakan, langkah-langkah yang sudah dilakukan tapi tidak sampai tuntas diselesaikan. Goalnya seperti apa? Jangan sampai buku tadi jadi pajangan saja. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Paling kita sudah memiliki dan ini kerja keras yang sangat. Organisasi sosial, penggunaan yayasan, bantuan sarana media dasar atau organisasi sosial lain, prestasi yang menolak sebagai sosial di seluruh kategori pembangunan masyarakat desa di BPAP Purwakarta 2012. Beliau mempunyai perhatian dan antusiasme dalam acara pemartaban bahasa negara baik pada saat audiensi, pemantauan bahasa di ruang publik, sosialisasi hasil lokakarya, dan aksi penerbitan. Dalam forum resmi, beliau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Profesor Dr. Ayub Rosidi juga hadir karena kita tim penilai Bun
semua bisa bertemu bersilaturahim di dalam rangka mengikuti satu kegiatan insya Allah dan manfaatnya bagi kita semua dalam keadaan sehat. Walafiat, sudah soleh dan soleh. Sampurasun. Kemudian serta pengakuan dari panitia kepada saya. Jujur, saya ingin menyampaikan. Kami silakan. Check boys. Udah, Pak Ayib, komentar Bapak soal penghargaan yang tadi itu. Gimana Pak? Ya penghargaan sih bagus saja, tapi itu kan dibagi kepada macam-macam pihak. Apakah memang itu yang harus ya kalau dilihat misalnya Pemda mengadakan itu kewajibannya kan. Karena yang lain tidak melakukan kewajiban, maka yang melakukan kewajiban diberi penghargaan. Cuma di Indonesia biasa begitu kan. Dulu kan sampai sekarang juga gubernur yang dianggap paling baik kan Ali Sadikin. Kalau kita perhatikan, Ali Sadikin itu hanya melaksanakan kewajiban gubernur. Artinya apa? Artinya gubernur yang lain tidak melaksanakan kewajiban gubernur. Itu kan masalahnya. Tadi Bapak waktu sambutan di atas, pentingnya pusat bahasa itu untuk memutus sejarah untuk generasi. Ya, saya pikir sekarang. Baru terpikir sekarang setelah saya baca anak-anak muda sekarang tidak, kalau bicara tentang PKI, membela PKI, mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh PKI dulu. Karena mereka tidak membaca, tidak bisa mencari korannya. Kalaupun bisa mencari korannya, ejaannya lama atau buku-buku ejaan lama. Jadi saya pikir, oh rupanya Limur Topo maksudnya itu yang maksudnya ada banyak maksud politis. Dia kan sebab memang politikus kan. Ya tadinya saya maksud politisnya hanya Malaysia, supaya kita bersatu dengan Malaysia karena setelah habis konfrontasi dan akur lagi. Saya pikir begitu, tapi setelah peristiwa ini yang belakangan ini, saya tersadar akan maksud itu. Limur Topo itu mau memutuskan dengan sejarah sebetulnya. Dan itu terjadi sekarang. Malah yang dirugikan mereka, artinya dialah. Kelompok yang dituduh oleh orang-orang itu kan tentara menghasut orang Islam sehingga membunuh PKI. Kan maksudnya Limur Topo bukan itu kan. Tapi sekarang anak-anak muda nampaknya begitu. Mereka bersimpati kepada PKI sebagai korban, itu adat manusia selalu menaruh simpati kepada orang yang menjadi korban kan. Kaitannya dengan pusat bahasa yang dibentuk Pak Limur Topo. Ya itu pusat bahasa membuat ejaan itu. Pekerjaan pusat bahasa yang pertama kan membuat ejaan baru. Artinya buku-buku ejaan lama, koran ejaan lama tidak dibaca lagi. Itu pemutusan sejarah. Dengan Malaysia juga. Ya kalau Malaysianya, saya kira kebetulan ketika itu kita baru akur lagi dengan Malaysia lah. Tadinya saya mengira itu utama, tapi saya pikir terlalu kecil kalau untuk itu. Ini baru sadar sekarang saya. Bicara lebih luas lagi Pak soal bahasa, Bapak khawatir nggak? Bahasa kan sebagai identitas bangsa kita. Kalau satu-satu identitas itu akan hilang karena bahasa Indonesia itu mulai. Ada buku saya judulnya Bahasa Indonesia Bahasa Kita, akan diganti dengan bahasa Inggris. Karena kecenderungan pejabat kita, orang anak muda kita sekarang beringgris-inggrisan. Inggris Amerika kadang-kadang. Tapi itu menandakan apa? Menandakan mereka merasa rendah diri. Tidak bangga terhadap bahasanya sendiri. Kalau kehilangan kebanggaan terhadap bahasa sendiri,
Kalau terhadap bahasa daerah udah lama tidak ada kebanggaan itu. Tapi belakangan ini kebanggaan terhadap bahasa Indonesia juga tidak ada. Presiden SBY itu kalau ngomong kan sebentar pakai bahasa Inggris untuk ketahuan bahwa dia intelektual. Dia takut dianggap bodoh kalau tidak bisa bahasa Inggris. Hatta, Soekarno lebih pandai bahasa Inggrisnya daripada SBY. Tapi kalau ngomong berbicara di depan umum, pidato tidak pernah menggunakan istilah, kecuali istilah yang belum ada bahasa Indonesianya. Tapi selalu pakai bahasa Indonesia. Tapi SBY kan sudah mengucapkan satu kalimat bahasa Indonesia benar, lantas diterangkan pakai bahasa Inggris. Seakan-akan bangsa kita lebih tahu bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Karena rasa rendah diri dia. Dan kemudian diikuti kan anggota DPR, anggota menteri-menteri juga mengikuti presiden kan, biasa itu. Itu yang terjadi sekarang. Dan saya lihat belum diperbaiki. Ini pusat bahasa, balai bahasa, ya sibuk dengan begini-begini aja. Tidak pernah turun itu. Misalnya di televisi, anak-anak muda ngomong. Nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia. Mereka ngomong bahasa Jakarta atau bahasa gaul sekarang. Ya kan, di televisi. Perhatikan nggak televisi? Ini dari mana nih? TVRI, iya. Perhatikan aja, TVRI juga nggak pernah perhatikan soal itu. Harusnya kan pusat bahasa menemui pimpinan masing-masing perusahaan televisi, minta supaya ngomong bahasa Indonesia yang benar. Nggak pernah kan? Apa? Kali ya?